Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, ketemu lagi dengan Pak Ahmad. Hari ini kita akan belajar bab 1 topik B, melihat karena cahaya. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Aga, Mia, Dara, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Nah, materi yang akan kita pelajari pada video pelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, kita akan belajar bagian mata dan fungsinya. Dan yang kedua, bagaimana proses kita melihat. Dan yang ketiga, gangguan penglihatan pada manusia. Yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Ada bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Nah, sekarang sudah ada gambar bagian-bagian mata yang terlihat. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi melindungi mata dari air atau keringat. Selanjutnya ada bulu mata, yaitu berfungsi melindungi mata dari debu, kotoran yang hendak masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil, yaitu bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada sklera, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata yang berfungsi melindungi bagian penting dalam mata. Yang terakhir ada lipatan mata, seperti pada gambar ya, yaitu kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Selanjutnya, cara kerja pupil. Tahukah kalian, jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Kita lihat ya pada gambar di bawah ini. Pada gambar mata di sebelah kiri, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sebaliknya, pada gambar mata yang sebelah kanan, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Nah, sekarang ada gambar bagian dalam mata. Perhatikan ya. Yang pertama, bagian dalam mata ada kornea. Kornea adalah selaput bening yang melindungi bagian depan mata.
yang memiliki fungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa. Lensa adalah bagian di dalam mata yang berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Selanjutnya ada otot siliaris. Otot siliaris adalah otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Kemudian ada retina. Retina adalah selaput yang terletak di paling belakang dan peka terhadap perangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Dan yang terakhir, bagian dalam mata ini ada saraf mata. Saraf mata ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat cara kerja lensa. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Ya. Lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Sekarang kita berpindah ke materi yang kedua, yaitu bagaimana proses kita melihat. Penasaran kan? Yuk kita pelajari. Proses mata melihat benda. Yang pertama, benda memantulkan gelombang cahaya ke arah mata kita. Kemudian yang kedua, gelombang cahaya akan masuk melalui kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketiga, gelombang cahaya difokuskan oleh kornea mata ke titik fokus di retina. Selanjutnya yang keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Yang kelima, saraf mata mengirimkan informasi bayangan ke otak untuk diterjemahkan. Dan yang keenam, otak menerjemahkan bayangan sehingga mata dapat melihat. Nah, tadi sudah kita baca, sudah kita pelajari ya, proses mata melihat benda. Ada 6 tahapan sehingga otak kita bisa menerjemahkan bayangan sehingga kita bisa melihat suatu benda. Nah, selanjutnya pada materi yang ketiga, yaitu gangguan penglihatan pada mata manusia. Nah, jadi akan kita pelajari selanjutnya ini yaitu gangguan-gangguan penglihatan pada mata manusia. Nah, penyebab gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir. Ada juga akibat penyakit lain. Ada juga faktor usia serta kebiasaan yang tidak baik. Itu tadi beberapa faktornya ya. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau dengan cara operasi. Nah, ini
Yang pertama, gangguan penglihatan pada mata manusia ini yang pertama ada rabun jauh ya, atau dalam bahasa ilmiahnya miopi. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Nah, jadi rabun jauh ini mata kita ketika melihat benda yang jaraknya jauh tidak jelas ya, tidak jelas. Penyebabnya apa saja? Yang pertama, membaca sambil tiduran. Nah, jadi membaca sambil tiduran ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya rabun jauh. Yang kedua, membaca dengan penerangan minim. Nah, jadi membaca dengan penerangan yang kurang terang ternyata bisa menyebabkan juga rabun jauh. Yang ketiga, terlalu lama melihat layar televisi. Nah, bagi adik-adik ya yang sering menonton televisi, agar jangan terlalu lama agar matanya tidak ada gangguan seperti rabun jauh ini. Ada juga terlalu sering melihat layar komputer, kemudian terlalu sering juga melihat telepon pintar atau handphone ya sekarang ya. Kemudian yang keempat, apa saja sih penyebabnya? Yaitu melihat layar atau buku terlalu dekat. Dan yang kelima, kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Cara mengatasi rabun jauh yaitu dengan cara menggunakan kaca. Selanjutnya, gangguan penglihatan pada mata manusia yaitu adalah rabun dekat. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata melihat dalam jarak dekat secara jelas. Jadi, ketika kita sudah terkena rabun dekat ini, kita tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda dalam keadaan dekat. Penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga mata tua. Jadi, ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun lebih, kemungkinan besar akan terjadi rabun dekat. Dan yang kedua, penyebabnya yaitu adalah faktor keturunan. Cara mengatasi rabun dekat yaitu dengan cara menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Gangguan penglihatan yang selanjutnya yaitu mata silindris. Mata silindris adalah kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebab mata silindris ini bisa diakibatkan dari membaca atau menonton televisi dengan posisi miring. Jadi, kalau kita mau nonton televisi itu harus dengan posisi yang lurus, jangan posisi yang miring. Yang kedua, apa sih penyebabnya? Yaitu membaca dan menonton sambil tiduran. Ternyata ini juga bisa menyebabkan mata silindris. Dan yang ketiga ada faktor keturunan. Cara mengatasi mata silindris yaitu dengan cara penggunaan kacamata silindris. Itu tadi 3 gangguan penglihatan pada mata manusia. Yang pertama tadi ada rabun jauh, ketidakmampuan mata seseorang ya melihat dengan jelas benda-benda yang berada dengan jarak jauh. Dan yang kedua tadi ada rabun dekat, di mana ketidakmampuan mata manusia ya melihat dengan jelas benda-benda dalam jarak dekat. Dan yang terakhir tadi adalah mata silindris,
yaitu kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Nah, untuk mengatasinya tadi sudah disebutkan ya, untuk mengatasi berbagai macam gangguan penglihatan tadi, yaitu dengan cara menggunakan kacamata khusus dan bisa juga dengan cara operasi. Namun agar kita bagi yang belum kena rabun jauh, rabun dekat dan mata sinus ini, ada baiknya kita menghindari apa-apa saja yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan tersebut, karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Demikian video pembelajaran kali ini ya, dengan topik melihat karena cahaya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.